Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitasari dengan NPM 2140101009 dari Lokal A1 Aquacultur, mata kuliah Toksikologi Perairan dengan dosen pengampu Bu Miska Sandang Lembang SSI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali pertemuan ketiga yang telah dijelaskan minggu lalu dengan tema sumber dan efek zat pencemaran dari lingkungan aquacultur. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu biosfer, hidrosfer, atmosfer, ekosfer, dan litosfer. Dari kelima ini menjadi sumber pencemaran bagi kegiatan aquacultur. Sumber pencemaran dari udara. Udara bisa menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan aquacultur. Zat toksik yang berada di udara dapat terbawa masuk ke dalam badan air melalui angin. Adapun prosesnya yaitu dimulai dari aktivitas manusia dan aktivitas alam yang menghasilkan berbagai macam gas, menyebabkan hujan asam seperti karbon dioksida dan sebagainya. Lalu di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air ini yang ditimbulkan dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Tidak hanya hujan asam saja yang dapat mencemari lingkungan aquacultur, tapi bisa berupa embun. Selanjutnya, sumber pencemaran dari tanah. Tanah tersusun dari beberapa lapisan, sehingga tanah bisa mencemari lingkungan aquacultur dengan proses penyerapan. Mekanisme pencemaran dari tanah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu absorpsi. Zat toksik akan tembus ke dalam tanah tetapi hanya melewati dan tidak diserap oleh tanah. Yang kedua ialah adsorpsi, yaitu zat toksik tidak menembus tanah, ia hanya menempel. Dan yang ketiga adalah osmosis, yaitu zat toksik akan tembus dan diserap oleh tanah. Dan yang terakhir adalah difusi, yaitu proses penyerapannya terjadi secara perlahan-lahan. Dari hasil penyerapan ini, zat toksik akan sampai pada bagian air tanah. Maka air tanah inilah yang akan mencemari lingkungan aquacultur melalui aliran airnya. Faktor pencemaran tanah terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya letusan gunung berapi yang memuntahkan abu vulkanik. Sedangkan faktor eksternal adalah pencemaran dari daratan karena ulah dan aktivitas manusia, contohnya limbah hasil aktivitas manusia. Selanjutnya, sumber pencemaran dari air. Air memiliki 2 sifat, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan sifat yang kedua adalah permukaan air yang tenang selalu mendatar. Salah satu contoh pencemaran dari perairan yaitu limbah air deterjen. Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang, dan deterjen juga dapat menurunkan kualitas air. Jadi deterjen di dalam perairan sangatlah toksik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.